melaksanakan webinar dengan tema Power Automate, Hidden Gem di Microsoft 365 menjadi enabler untuk transformasi digital di perusahaan. Nah, webinar hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sagi Arsyad sebagai VP of Teknologi Logos Teknologi Utama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung saja dimulai. Silakan Pak Sagi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Sagi Arsyad. Saya adalah di Logos sehari-hari sebagai VP of Teknologi yang ya kurang lebih menghandle mengenai teknologi di helm Logos ya. Dan di Microsoft juga saya dinobatkan sebagai Most Valuable Professional untuk kategori Microsoft 365 App and Service, sehingga Bapak Ibu juga selain kita bisa diskusi mengenai Power Platform seperti Power BI, Power Apps, dan Power Automate, kita juga bisa diskusi mengenai Microsoft 365 dengan saya. Dan kali ini saya akan membawakan mengenai hidden gem yang ada di Microsoft 365, yang mana itu menjadi enabler untuk digital transformasi di perusahaan kita. Nah, saya akan memperlihatkan sebuah alur, ya. Saya perlihatkan sebuah alur. Nah, ini adalah alur purchase request di sebuah perusahaan yang saya pernah lakukan engage. Alurnya kurang lebih seperti ini. Employee kalau misalkan dia mau mempurchase sesuatu, anggaplah laptop, dia akan mengirim email kepada tim GA. Okay? Dia akan mengirim email ke tim GA untuk melakukan request purchase item. Lalu GA ini akan lihat employee-nya siapa. Okay, employee itu siapa, dia cari manajernya, kemudian akan melakukan approval. Okay. Nah, habis itu kalau GA ini approval sudah selesai dapat dari manajer, dia akan minta approval dari finance head. Habis itu GA ini akan minta approval dari salah satu chief atau direktur, gitu ya. Nah, ketika GA ini sudah selesai mendapat approval, dia akan request kepada tim purchasing untuk melakukan purchasing, dan selanjutnya akan melakukan PO ke vendor. Ya, di banyak perusahaan kurang lebih serupa, di mana kita akan menyuruh GA untuk membeli sesuatu, habis itu GA akan ngurusin. Nah, problemnya adalah GA ini bakal sering menghadapi pertanyaan, request saya udah sampai mana? Ya, request saya udah sampai mana? Udah di-approve oleh siapa aja? Ya, ini hal yang sering terjadi. Oke, jadi ada sebuah kegiatan yang kita taruh satu orang GA itu tugasnya khusus untuk memproses purchase request ini aja, walaupun alurnya sudah fix. Oke, dan ini sifatnya adalah repetitif. Oke, dan yang paling sering itu ini coba menghandle satu request. Oke, bisa jadi dia menghandle dalam satu waktu ada 10 request. Artinya dia akan ada 10 orang akan nanya request saya sampai mana untuk cuma sekedar menghandle 10 request. Oke. Nah, yang penuh pasti misalkan bisa ditanya menggunakan pakai Teams, bisa menggunakan WA dan lain sebagainya. Jadi GA bakalan pusingnya ini doang. Oke. Nah, idenya adalah bagaimana kalau kita mau mentransform bisnis ini dari sesuatu yang sifatnya repetitif seperti ini menjadi sesuatu yang sifatnya jadi otomatis. Oke. Sehingga apa? Sehingga GA akan bisa lebih fokus untuk pekerjaan yang sifatnya tidak repetitif, tapi pekerjaan sifatnya lebih kreatif. Oke, jadi dia lebih fokus ke GA-nya instead of mengurusin purchasing-nya. Oke, nah bisa nggak seperti ini kita lakukan transformasi digital? Bisa. Saya akan menggunakan study case yang dilakukan oleh Logos. Oke, nah Logos memiliki satu problem yang sebelum saya di hire, ada satu problem, yaitu adalah butuh men-tracking order yang dikirim kepada Logos. Jadi problem utamanya adalah kalau misalkan ada satu order dari customer, ya, untuk sekedar menjawab bahwa ordernya udah sampai mana, itu butuh waktu 30 menit. Kenapa? Karena prosesnya yang berlibat-libat. Oke. Nah, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Dan problemnya waktu itu adalah bagaimana tidak bisa melakukan sentralisasi sebuah data sehingga banyak terjadi inkonsistensi. Ya, lagi-lagi karena faktor proses yang berlibat-libat. Oke. Nah, waktu itu saya dihadapkan mengenai bahwa bisa nggak kita melakukan eliminasi proses yang tidak efisien ini. Oke.
eliminasi proses inefisien ini gimana? Jadi ya prosesnya yang berliku-liku ini menjadi satu yang lebih simpel ya, dan lebih penting lagi kalau menggunakan teknologi dia harus bisa di-develop dengan cepat. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalkan karena kita sudah ada datanya, kita harus bisa ini dijalankan dengan lebih mudah gitu ya. Nah, oke. Sorry. Ada satu kendala teknis ini, bentar. Sorry, kepencet. Ya, saya udah kelihatan? Nah, halo, Dewi atau ini bisa lihat? Udah ya, oke. Nah, jadi saya diminta untuk bagaimana mengeliminasi inefisiensi ini. Tapi yang paling penting adalah ini harus bisa di-develop dengan cepat, dan kalaupun membutuhkan barang baru, ya membutuhkan sesuatu yang baru, saya diminta untuk jangan ada pembelian software baru, pakai aja yang existing, ya. Dan yang paling penting lagi harus mengembrace culture existing, atau dengan kata lain jangan suruh user saya belajar sesuatu yang baru. Nah, itu challenge dari manajemen Logos kepada saya. Nah, ketika ditanya bisa apa enggak? Bisa, kita lakukan digital transformation dengan existing aja, yaitu menggunakan Microsoft 365 ya. Nah, gimana caranya? Ini saya skip aja bagian sini. Nah, jadi di Microsoft 365 ada satu hidden gem ya. Itu adalah ya. Pak, mana? Oke. Jadi di Microsoft 365 itu ada satu feature yang sudah include, itu disebut sebagai Power Platform. Yang mana Power Platform ini bisa menjadi kunci bagaimana kita bisa melakukan digital transformasi di perusahaan kita. Saya akan menggunakan studi kasus, itu adalah diri kami sendiri, yaitu Logos ya. Nah, kami membuat sistem order processing system ya. Dengan tadi saya punya 3 constraint tuh. Saya diminta untuk jangan beli software baru, kedua itu bisa develop dengan cepat, dan ketiga itu adalah user harus bisa menggunakan experience existing. Oke. Nah, mungkin saya iterate problemnya di Logos. Problem Logos adalah kami memiliki proses seperti ini, yaitu ketika ada customer, dalam hal ini misalkan Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu, itu order ke Logos atau PO, itu kami perlu lakukan sebuah approval. Approval itu perlu dilakukan processing, dan selanjutnya order ke supplier, dan selanjutnya kami delivery barangnya atau license-nya, dan selanjutnya kami melakukan invoicing kepada perusahaan Bapak Ibu. Kurang lebih cara model bisnis ini terjadi di banyak customer yang serupa, walaupun dengan sedikit variasi. Nah, di kami menghandle-nya ada beberapa paralel dalam waktu 1 hari ya. Waktu dulu kami lakukan itu adalah menggunakan email. Nah, problemnya adalah faktor kompleksitas. Oke, kompleksitasnya adalah kami menghandle multiple produk. Masing-masing produk kategori cara prosesnya beda. Selain itu juga masing-masing supplier cara ordernya juga beda. Kemudian juga masing-masing customer itu memiliki term of payment dan agreement yang berbeda, sehingga banyak kompleksitas yang menjadi permutasi dari sebuah order ya. Sering terjadi adalah kami sering salah mengenai ini udah sampai mana. Misalnya kalau misalkan ordernya itu customer belum PO, udah order ke supplier. Nah, itu kan ada menyalahi dari proses. Selain itu adalah customer misalkan sudah misalkan customer udah di-approve untuk order ke supplier A, mana order ke supplier B. Nah, itu kan ada sesuatu yang ngaco gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu sering terjadi. Kenapa? Karena di kami waktu itu semua menggunakan kalimat katanya. Ya. Nah, jadi nggak lagi memproses udah sampai mana, karena tracing proses dari email itu lumayan kompleks. Oke. Sehingga kami pakai telepon, akhirnya pakai katanya. Yang sering terjadi adalah kesalahan yang tadi saya cerita. Oke. Nah, kami cerita bahwa kami beride bahwa kita udah nggak bisa gini terus, kita harus bisa bertransformasi. Caranya gimana? Caranya adalah kami
mengembrace current proses, kami mapping ke dalam sebuah business process flow, ya. Dan selanjutnya adalah kami buat menjadi proses automasi. Bentuknya seperti apa? Nah, demonya saya udah ada di sebuah portal yaitu transform.co.id. Nanti Bapak Ibu bisa after meeting ini atau setelah webinar ini bisa melihat bentuknya seperti apa. Tapi prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan PO ke kami, ya, kami akan membuat dari salesnya akan membuat sebuah analisa, yaitu adalah barangnya apa, quantity berapa, order ke supplier berapa, dan profitnya berapa. Ya, ini simple analitik dokumen yang sifatnya menjadi subjek untuk melakukan approval. Oke, dari sini yang perlu dilakukan itu adalah disubmit. Nah, ini yang kami develop. Kami menggunakan existing culture dari Logos yang mana kami berinteraksi satu sama lain atau berkolaborasi satu sama lain menggunakan Teams. Sehingga dokumen tadi kita lakukan submit datanya itu ke Teams. Nah, dari Teams kita bisa embed. Kita bisa lakukan proses submission. Oke, sorry, ini nggak keluar ini. Sorry. Oke. Sorry, kok nggak keluar ya? Bentar ya. PowerPoint saya lagi ada, nggak tahu kenapa. Oke, saya mohon maaf Bapak Ibu, ada satu kendala di sini. Bentar. Oke ya, sorry. Prosesnya seperti ini. Saya maximize. Prosesnya seperti ini. Oke, ini nggak jalan. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini jadi saya tidak maksimal. Saya show aja. Jadi dari sales mereka mensubmit di sini mengenai nama perusahaannya apa, kemudian alamat customer mana. Nah, kemudian dokumen yang jadi subjek untuk approval tadi disubmit. Oke. Nah, kemudian mereka ketikkan nama customer siapa. Nah, tadi kan masing-masing kategori cara prosesnya beda. Di sini dilakukan, nah itu ada pertanyaan bakal berbeda. Kenapa? Karena akan menjurus ke proses selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini pilih juga supplier karena masing-masing supplier ada proses beda. Nah, di sini juga kemudian dokumen pendukung di attach, oke. Dan kemudian juga term of payment semua bisa terekam di sini, ya. Ini adalah sistem kami untuk melakukan capture data yang tadi untuk melakukan approval, oke. Dan yang selanjutnya, setelah proses submission data selesai, Power Automate akan melakukan otomasi, yaitu adalah approval. Nah, otomasi seperti apa? Bentuknya dia seperti ini. Oke, nah, saya jalankan. Nah, dari sini, dari yang proses approval pertama itu dilakukan oleh tim finance. Tim finance akan menerima request approval. Oh, ini agak patah-patah ini. Nah, approvalnya ke Teams. Datanya nggak usah cari-cari lagi. Dia udah ada di Teams. Dia coba tinggal lihat datanya. Kemudian dia bisa melakukan approval. Nah, selain di Teams, dia juga bisa approval menggunakan email. Ya, menggunakan email. Sorry. Nah, emailnya di sini, datanya sama dengan Teams. Sehingga dia bisa langsung jalankan apa yang ada di Teams. Tinggal dia lakukan approval di sini di email dan prosesnya selesai. Gitu. Jadi approval bisa di Teams, bisa di email, sama aja. Nah, itu kan dilakukan 2 layer approval. Layer approval selanjutnya itu adalah approval dari layer approval selanjutnya itu adalah approval dari tim, approval dari sales manager. Sales manager menerima request, ini ada request approval nih, notifikasi, tinggal dia buka. Nah, di sini datanya sama. Oke, datanya dia tinggal review dan proses selanjutnya dia bisa lakukan approval. Itu tinggal dia lakukan approve. Gitu. Oke. Nah, proses selanjutnya itu kan adalah melakukan memproses order.
Nah, proses order dilakukan di mana? Proses order dilakukan di Teams juga. Jadi dari tim back end ya atau tim back office, dia akan menerima order yang tadi PT tersebut nih, dia melakukan order, tolong diproses, datanya seperti ini. Nah, mereka bisa tinggal menjalankan nih. Kalau udah selesai, nanti diisi nih. Kalau udah selesai, nanti diisi datanya. Nah, ketika dia pencet submit, nah itu dikirim kepada supplier. Oke, dikirim kepada supplier, otomatis. Ya. Nah, ketika proses sudah selesai, selanjutnya akan ada perintah selanjutnya. Jalankan perintah ini, kirim ke supplier. Selesai, gitu kan? Nah, kemudian juga kalau misalkan proses sudah selesai, ini datanya tinggal dilakukan konfirmasi, datanya langsung dikirim kepada customer. Nah, jadinya nggak perlu lagi kita menggunakan email, kita konfirmasi menggunakan email, nggak perlu. Kenapa? Karena berbagai proses yang biasanya kita lakukan manual via email, termasuk approval, itu bisa kita otomasi menggunakan Power Automate. Dan terakhir, prosesnya adalah bagaimana ketika ini sudah selesai. Ketika semua proses sudah selesai, ya, ini kita bisa lakukan bisa pantau masing-masing proses, ya. Kita bisa pantau masing-masing proses dengan cara masuk ke Teams. Nah, di bagian Teams, tadi kan ini formnya, oke. Nah, di sebelahnya kita bisa melihat datanya, oke. Nah, di sebelahnya kita bisa lihat datanya. Nah, di sini kita bisa lihat datanya. Ini adalah data dari semua order yang saat ini sudah aktif, gitu. Yang kemudian, kalau kita mau telusuri lebih dalam, kalau kita klik salah satunya, nah di dalamnya ini adalah detail order dan everything tersimpan di sini, termasuk juga di bawahnya ini adalah dokumen-dokumen yang tadi kita submit menggunakan Teams, gitu, ya. Nah, dari kami menerapkan Power Automate di internal Logos, oke. Ini slide ini oke. Sorry, PowerPoint saya agak aneh saya. Dari kami menerapkan Power Automate di internal Logos, kami berhasil mengachieve beberapa hal. Pertama itu adalah simplifikasi submission. Sesuatu tugas yang dulunya kita melakukan capture data butuh waktu lama atau bahkan nggak ada data tercecer, kita bisa simplifikasi dan selanjutnya kita bisa lakukan otomatisasi terhadap hasil data di capture tersebut. Okay? Dan kemudian adalah approval yang tadi kita perlu lakukan manual ke satu-satu orang, kita bisa otomatisasi menggunakan menggunakan Power Automate dan juga difasilitasi oleh fitur approval yang ada di Teams. Selain itu, proses bisnis yang tadinya menggunakan manual diotomatisasi sehingga masing-masing orang cukup tunggu perintah dari Teams, ya, sehingga dia bisa menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Misalkan dia memproses order, misalkan dia memproses invoice dan lain sebagainya, ya. Cukup tunggu perintah dari Teams, jadi sudah terguided oleh Power Automate. Oke. Nah, ini yang paling penting. Ketika kami berhasil mengimplementasi Power Automate, ada terjadi efisiensi dalam waktu yang dibutuhkan untuk memproses pekerjaan. Oke. Tadinya misalkan yang paling signifikan, order preparation. Tadinya dari 20 menit menjadi 3 menit. Oke. Nah, selain itu, ya, kami berhasil mengeliminasi berbagai bisnis proses kesalahan pada bisnis proses. Misalnya, yang tadi kalau disuruh order ke supplier A, malah order ke supplier B, itu 90% lebih kesalahan pada proses bisnis itu hilang. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah terotomatisasi menggunakan Power Automate. Nah, ini yang paling penting lagi. Nggak ada license baru yang dibutuhkan, nggak ada learning curve baru. Kenapa? Karena kita menggunakan existing experience dari internal user itu dalam menjalankan aplikasi, dan kita juga menggunakan license existing. Dalam hal ini Microsoft 365 bisnis basic sekalipun. Oke.
Nah, karena yang perlu digarisbawahi adalah di Microsoft 365 itu sudah include Power Automate maupun ya gimana? Oke. Halo. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu saya emphasize adalah di Microsoft 365 itu sudah include license ya Power Automate. Jadi yang tadi saya show itu sudah include pada license. Ini katanya. Ya. Gimana? Ini nyala nggak? Ada pertanyaan, sorry? Oke, saya lanjut. Yang perlu saya emphasize adalah di Microsoft 365 di package paling starter sekalipun, yaitu adalah Business Basic, itu sudah include license Power Automate for Office 365. Jadi yang tadi saya show itu sudah include di license yang Bapak Ibu mungkin sudah subscribe ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendevelop sistem yang seperti tadi. Termasuk juga kalau kita mau mendevelop Power Apps ataupun kita mau mendevelop sebuah BI, itu sudah include di license Microsoft 365. Ini nyala. Seperti itu. Ya, silakan presentasi saya sekian.